Jadi sebenarnya saya sudah bisa passion untuk bisa melahirkan kamu, ditahan sama suster-suster itu yang sebenarnya ya berarti kurang profesional dan kurang bertanggung jawab ya. Ya bulik saya akhirnya bayinya terkesan tidak diperlihatkan ke orang lain. Sememalukan Iya, itu kah? dipikir memalukan. Aku itu. waktu kecil. Halo teman-teman, selamat datang di Dita Royani Channel. Kali ini aku nggak sendirian. Aku kedatangan mama aku tercinta. Hai mama. Halo Dita. Jadi di sini mama aku bakal nyeritain Dita dan masa kecilnya. Seperti apa sih? Gimana? Kita kepo kan? Gimana sih mah? Kita awali dari waktu mama hamil kamu 7 bulan ya. Waktu itu mama tinggal di rumahnya nenek. Ada kejadian yang mengejutkan. Ada konslet listrik di rumahnya nenek, di atas genting ada bola-bola api listrik yang memancar-mancar kayak kebakaran gitu loh. Mama sama nenek sama bibi lari ketakutan keluar. Itu yang kejadian yang pertama kali yang mengagetkan. Itu saat aku dalam kandungan. Iya, umur 7 bulan, waktu hamil 7 bulan. Kemudian 2 bulan kemudian kamu dilahirkan. Kamu dilahirkan di rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit. Itu kejadiannya juga ada sesuatu yang perlu diceritakan. Apa tuh? Kepo dong. Iya, waktu itu kamu kan dilahirkan jam 8 pagi. Mama sudah masuk rumah sakit itu mulai jam 8 malam kemarin. Ternyata 8 pagi baru melahirkan. Waktu jam 8 pagi itu mama sudah buka 9 menurut suster-suster yang nunggu itu. Ternyata waktu suster-suster yang malam itu, mama kan sudah buka 9 sebenarnya sudah bisa melahirkan. Suster yang jaga malam itu sudah ringkes-ringkes nggak mau untuk membantu persalinan mama. Nunggu suster-suster yang jaga shift pagi. Jadi sebenarnya saya sudah bisa passion untuk bisa melahirkan kamu, ditahan sama suster-suster itu yang sebenarnya ya berarti kurang profesional dan kurang bertanggung jawab ya. Jadi saya nunggu sampai suster yang siang itu bisa membantu saya. Emang akhirnya hal yang aneh apa yang terjadi di situ? Ya sebenarnya sih kalau orang buka 9 tuh harus segera dikeluarkan, harus segera passion biar bayinya keluar. Itu saya nunggu suster-suster yang datang pagi. Akhirnya mungkin ya telat atau gimana, dengan kekuatan bismillah saya passion bisa akhirnya kamu keluar. Alhamdulillah kamu bisa menangis. Dan di saat bayimu sudah keluar itu kan papa juga di sebelahku, akhirnya diterima sama papa. Terus bulik Kolib itu juga mendampingi saya. Bayimu tuh lahir tapi tidak dalam keadaan merah gitu loh. Kulitmu agak kayak biru gitu loh. Itu mungkin kurang oksigen waktu itu, sebenarnya harusnya sudah keluar, ditahan karena suster-suster yang pagi masih cepak istilahnya menyiapkan untuk membantu persalinan saya. Jadi waktu itu bayimu agak berwarna biru. Terus bule Kolib itu bilang, aduh bayimu kok, jadi kelihatannya kamu tuh seakan-akan tidak cantik gitu loh. Akhirnya kan didekatkan ke aku gitu. Saya lihat matamu juga bagus, bibirmu lebar waktu itu, lebar gini, rambutmu keriting, tapi kulitnya agak hitam. Pemikirannya hitam kebiruan. Iya, kebiru-biruan. Itu mungkin kurang oksigen itu. Dan saya gak berpikir yang negatif, positif thinking aja. Tapi bule sama tentang orang-orang yang lain dibilang bahwa kamu itu kayak ontong itu loh bunganya pisang itu loh ya, kulitnya seperti itu, ungu gitu. Ya bulik saya akhirnya bayinya terkesan tidak diperlihatkan ke orang lain. Sememalukan Iya, itu kah? dipikir memalukan. Aku waktu kecil. Terus kan
alhamdulillah selang 3 hari baru aku dan kamu pulang ke rumahnya nenekku, tinggal di rumah nenek. Biasa kan kalau bayi baru kedatangan bayi kan sanak saudara Pada datang. tetangga pada datang. Tapi begitu melihat kamu, banyak yang mengernyitkan dahi gini loh. Kok anaknya Tita hitam ya, hitam. Ada yang bilang jelek, ada yang bilang kayak pedes katanya. Pedes itu tahu kamu pedes itu? Monyet. Anaknya monyet itu loh. Ya Allah, orang-orang kok berprasangka seperti itu. Padahal ya kalau saya gendong, kamu tuh kelihatan cantiknya, matamu tuh bagus, lentik, bibirnya tipis tapi agak lebar gitu. Tapi orang semua bilang begitu. Tapi ya saya nggak begitu marah. Tapi saya yakin agak lama, agak besar, anak ini cantik kok. Akhirnya berjalan dengan waktu, kan menyusu ASI, full ASI. Berjalan dengan waktu, umur 1 bulan mungkin kan sudah ditambah gizi kan, ada gizi dari ASI. Dan kulitmu agak gemuk kan? Yang hitam tadi itu hilang sama sekali. Warna yang hitam ini. Umur 1 bulan kamu sudah kelihatan imut-imut. Cantik gitu. Para tetangga banyak bingung, lu ya ampun, yang kemarin bayi itu jelek kayak pedas, lu ternyata sekarang bisa cantik ya gitu. Itu terucap di mulutnya atau dalam hatinya aja? Ya orang-orang namanya aku tinggal di kampung, ya orang-orang kampung dengan vulgarnya bilang kayak gitu itu. Umur 3 bulan lebih cantik lagi. Semakin cantik gitu ya, tambah imut-imut gitu. Akhirnya sampai ya tambah besar tambah cantik, Riz. Orang-orang yang bilang kamu jelek itu ya semuanya pada ya Allah kok bisa cantik ya, malu sendiri. Terus perjalanan waktu sampai kamu umur 9 bulan itu sudah pinter, itu? Sudah lucu-lucunya. Saya kan tinggal di rumahnya Mbak, terus sebelahnya itu rumahnya bule Kolip itu. Di situ punya anak banyak, masih sekolah, mahasiswa, ada yang SMA, ceweknya banyak. Itu di situ kamu gantian yang gendong, digilir lah, digilir gitu. Terus kamu umur 9 bulan terus sudah bisa diajak nyanyi, diajari nyanyi itu loh. Pertama aku lihat waktu itu kamu diajak ngomong bulan gitu loh. Pas umur 9 bulan kamu bisa bulan gitu. Terus akhirnya waktu itu musimnya lagunya Rosa itu loh. Sing nada cinta. Nah itu kamu diajari tuh sama anak-anaknya bule itu, Yanti, Ida namanya kan, Ita, itu diajak nyanyi itu. Umur 9 bulan kamu sudah bisa nyanyi. Ya Allah. Terus mbah saya, Bati itu bilang begini, karena anak-anak itu sering godain kamu terus, sering ngajak nyanyi macam-macam. Mbah bilang ini bahasa Jawa tapi, Rek, jangan ditanggapi terus saya anak itu, jangan digodai terus, maksudnya jangan digodai terus apa ya bahasa Jawa nih, jangan ditanggapi terus. Anak ini duduk sebelah ini dewi. Bahasa duduk sebelah ini dewi itu kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, anak ini bukan seperti biasanya, tidak pada lumrahnya. Ya, tidak pada lumrahnya. Maksudnya, ya kalau bisa nih dianggap jenius ya, kalau orang-orang berpendidikan sekarang dianggap jenius. Tapi kalau Mbah memandang tanda petik, ada apa sih anak ini kok terlalu cepet cerdasnya gitu loh. Emang kalau normal ya bisa ngomong tuh umur berapa sih? Biasanya umur 12 bulan itu baru bisa ngomong. Nyanyi ya nggak sih itu? Tidak langsung jelas kan, biasanya bayi-bayi kan nggak jelas gitu. Kalau kamu nggak terlalu pelat, langsung umur 9 bulan diajak bilang gila itu bulan, itu bisa langsung bulan. Terus diajak nyanyi nada cinta, itu yo bisa lagunya legendaris. Waktu aku yo bangga punya anak seperti itu, cantik, imut-imut, ngadek cerdas gitu. Terus kemudian ceritanya sampai kamu umur 12 bulan.
12 bulan berarti setahun. Setahun kan, berarti kan mau ulang tahun 1 tahun, ulang tahun pertama. Papa kan suka sama ulang tahun gitu Iya. kan, papa suka. Iya, dasarnya papamu kan berdarah Ambon Timur, Iya. ya papa orang timur, Kakak. jadi kayak ulang tahun tuh kayaknya harus wajib gitu kan. kayak perayaan ulang tahun tuh kayak wajib gitu teman-teman. Terus tahun pertama ulang tahunmu, papamu siap-siap sudah membelikan baju kamu, tapi sudah berdiskusi sama aku, gimana ini acara ini di ulang tahun pertama Dita dirayakan atau kita beri santunan ke anak yatim. Terus saya mengusulkan, wong Dita masih kecil, tidak tahu hakikatnya ulang tahun, kita beri santunan aja ke anak yatim. Dan ungkapan rasa syukur kita loh, punya anak yang sudah alhamdulillah ibu cerdas. Akhirnya ulang tahunmu 20 September 96 sore-sore 96 ya. Iya, kamu lahirnya 20 September 95. Otomatis 20 September 96 kamu ulang tahun, sore-sore kita bertiga berboncengan ke panti asuhan untuk memberikan santunan. Hanya keluarga aja. Ya, kalau ke panti asuhan kita bertiga aja. Kamu tuh gonceng naik sepeda kan sama aku sama papa ke panti asuhan, pulang. Keluarga hanya bikin nasi kuning untuk lingkungan keluarga aja. Internal. Ya, terus sore-sore mami itu nenek dari papa. Mami dan tantemu, mami. Tante Vina datang juga, bawa juga nasi kuning, tumpeng nasi kuning, rame-rame kita rayakan di. Jadi makan nasi tumpeng 2 kali dalam sehari. Iya. Setelah itu beberapa hari kemudian, setelah kamu ulang tahun, disitulah kamu apa tuh? kena sakit demam. Kamu waktu itu demam. Saya pikir flu biasa. Kamu demam. Setelah ulang tahun dapat 1 minggu mungkin kamu demam. Di saat kamu demam, disitulah kamu pertama kali kejang. Bahasa bayinya ya namanya step, kalau istilahnya step ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kejang demam ya. Jadi kamu diawali demam terus kejang. Kejang demam di usia 12 bulan. Iya, 12 bulan setelah ulang tahun. Itu sekeluarga kaget semua. Karena tidak pernah punya keluarga kejang demam seperti itu, step. Papamu, aku sudah membayangkan, ya Allah, orang kejang demam seperti seakan-akan sebentar lagi kamu meninggal gitu rasanya. Berapa lama sih kejang seperti itu? Iya, lebih dari 2 menit. Dan pertama kali saya tahu orang yang kejang demam seperti itu. Akhirnya papa dibawa ke rumah sakit kan? Iya, sebelum itu papa juga pewani kan. Akhirnya papa lari ke dokter Pak Bandi, itu istilahnya dokter keluarga kita. Kalau kita sakit mesti ke Pak Bandi. Luang lari ke Pak Bandi, padahal di sana itu Pak Bandi masih buka praktek. Banyak pasien-pasien yang menunggu. Pak Bandi dibawa papamu naik sepeda motor ke rumah nenek supaya bisa nolong kamu. Ternyata pendapatnya Pak Bandi gimana? Sebaiknya dibawa ke rumah sakit, diopname. Akhirnya kita berangkatkan opname di rumah sakit ibu dan anak Aisyah yang waktu kamu lahir itu. Dokter Bani datang sampai ke rumah sakit itu tetap aja kejang-kejang. Oh enggak, sudah itu enggak pas dibawa rumah sakit sudah enggak kejang. Ya waktu ada Pak Dokter Bandi itu aja yang kejang, tapi dibawa ke rumah sakit enggak. Tapi ya sekali lagi itu pengalaman pertama. Jadi kita saking paniknya, ya saking takut supaya tidak terjadi apa-apa, ya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit ya pertolongannya pertama ya diinfus saja. Ternyata saya kira di rumah sakit itu lama mungkin ya dikasih obat anti kejang. Iya, kalau pertolongan yang lain nggak ada, cuma diinfus saja. Akhirnya 3 hari pulang kamu, tapi setelah pulang habis dari ada cerita lucu nggak? Habis dari itu nanti yang kedua mungkin dari pulang ke rumah sakit kamu ya lebih cantik karena dapat infus itu. Jadi gemuk karena infus. Ya disitulah titik awalnya. 1 tahun kamu setiap demam pasti kejang. Terus berapa
bulan kemudian kalau kamu demam pasti kejang gitu, kejangnya sesaat gitu. Terus saya konsultasi ke dokter Bandi lagi, terus sama dokter Bandi saya diberi obat anti kejang. Jadi kalau kamu sudah agak panas, tolong dikasih ini obat anti kejang. Jadi begitu kamu, kalau anak umur di bawah 2 tahun tuh pasti satu bulan sekali pasti ada panasnya kan, Dit? Pasti flu dikit panas. Jadi kalau kamu sudah agak panas itu, saya kasih obat anti flu kejang. plus obat anti Anti kejang. kejang, ya. Tapi kadang-kadang ya tidak luput, pasti ya kadang-kadang ada kejangnya gitu. Minum obatnya Pasti ada kejangnya gitu. Terus kamu umur 7 bulan kan sudah saya tinggal hamil adikmu. Oh ya. Jadi kamu nggak minum ASI. Jadi kamu hanya menyusui mama ASI itu 7 bulan. Aku menyusui mama. Mama menyusui kamu dengan ASI itu hanya 7 bulan. Soalnya nggak enak. Iya, karena sudah nggak enak. Ada bayi dalamnya. Sudah ada adikmu di dalam kandungan. Terus segitu pokoknya tiap kamu panas. Waduh. Tapi emang itu udah eksklusifnya udah dapet kan mah? Tapi ya sudah dapat kan, eksklusif ASI kan 6 bulan. Kamu tuh 7 bulan. Akhirnya saya ganti dengan susu formula karena aku hamil adikmu Rere itu. Terus ya begitu pokoknya, kalau demam sudah was-was semua wis. Pasti kadang-kadang ada stepnya. Meskipun kadang-kadang sudah dikasih obat anti kejang. Apa mama nggak terbersit gitu tuh, misal aku kejang waktu itu di 1 tahun itu, apa karena aku waktu itu mama ngelahirin aku biru itu, atau mungkin karena mama 7 bulan kan kaget hamil itu, kan nggak boleh kan ibu hamil shock gitu kan nggak boleh. Ya terbersit dalam pikiranku, tapi tidak pernah saya keluarkan keresahan ini ke siapa, itu nggak pernah. Saya batin sebagai seorang ibu dan tetap berpositif thinking, mudah-mudahan nggak ada apa-apa untuk kedepannya, lebih baik, lebih sehat. Serahkan ke Allah. Saya tetap berpositif thinking, tapi tahu sebabnya kayaknya saya sudah mikir. Kemungkinan firasatnya tuh umur 7 bulan aku hamil itu sudah ada konslet listrik ya. Waktu melahirkan tuh kayaknya kamu biru, kayaknya itu kurang oksigen. Tapi saya tidak ingin memperkeruh keadaan. Jadi tetap saya dalam pendam dalam hati saya aja dengan tetap berpositif thinking. Semoga kamu untuk kedepannya lebih sehat gitu. Terus kejadian yang parah lagi waktu mama hamil Rere 8 bulan, kamu kena panas lagi, kejang lagi, kejangnya lebih lama itu. Kejangnya lebih lama, sudah tidak manggil Pak Dokter Bandi lagi. Udah tahu lah. Sudah tahu penangannya ya. Sakit apanya. Harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu papamu kan kerja di radio. Di radio KDS 8. Akhirnya telepon temannya untuk mengantarkan kamu opname ke rumah sakit di situ lagi, RSI Ibu dan Anak ya itu. Waktu dibawa di mobil kamu masih kejang itu, jadi agak lama kejangnya, memang bisa 10 menit mungkin waktu itu. 15 ya, perjalanan 5 kilo tuh dari rumah sampai ke rumah sakit tuh 5 kiloan bisa lah. Jadi lah 15 menit ya. Itu opname kamu yang kedua. Mama lagi hamil 8 bulan menggendong kamu, nunggui kamu itu. Mungkin udah tidak se-shock yang pertama lah ya. Iya, tapi sudah nggak shock pertama. Kalau pertama itu kan apa sih ini apa? Bayangan saya, aduh anak saya mau rasanya, aduh sebentar lagi meninggal ini rasanya. Kalau lihat kejang-kejangnya kayak gini-gini, kayak seakan-akan mau meninggal dunia gitu loh. Nggak pernah lihat keluarga seperti itu lagi. Yang kedua itu yang kasihan, waktu biasa kan kalau ke rumah sakit opname pasti pertolongan pertama diinfus. Itu cari apa istilahnya, nadi atau apa untuk mengeluarkan memasukkan jarum infus itu, tangan kirimu nggak bisa, tangan kananmu nggak bisa. Akhirnya ini kepalamu ini dibotakin sedikit, infusnya dimasukkan di sini. Jadi infusnya di sini, di kepala sini ini.
Dan dalam ketidaksadaranmu itu ya, antara masih infusnya yang masih dipasang itu, kamu mengigo antara mengigo atau apa? Mengigomu itu apa? Nyanyi lagunya Rosa itu. Nada cinta. Nada cinta, ya Allah. Masih kelihatan lincah gitu, masih kelihatan meskipun kamu sakit, posisi kamu kayak setengah apa itu, mengigo itu ya nyanyi nih, nada cinta. Ya Allah, hatiku tambah semakin terenyuh gitu melihat kamu lincah, tapi kenapa kok punya sakit yang seperti itu? Sama hamil 8 bulan. Tapi kan mama dengar-dengar di masyarakat kan bilang wajar step itu. Ya, banyak yang apa Sampai 2 istilahnya tahun. menenangkan aku, kalau bahasa Jawane ngedem-ngedemi aku. Kak Popo, banyak di sini anak step itu 2 tahun nanti sembuh gitu. Saya tetap berhusnuzon, berpositif thinking. Mudah-mudahan 2 tahun anakku sehat gitu. Ya saya hadapi dengan agak tenang. Terus adikmu kan 8 bulan masih waktu itu hamil. Terus biasa nama cuma 4 hari pulang, kamu lebih cantik lagi karena dapat infus. Kadang-kadang tetangga seakan-akan melihat mama itu sok. Anak sakit gitu itu dikit-dikit di bawah opname, dikit-dikit opname. Pulang dari opname loh, kita nggak tambah kelihatan lesu, pucat. Enggak, tambah gemuk karena infus. Terus 2-3 hari lagi kalau sudah di rumah ya kembali lagi, nggak segemuk waktu dapat infus gitu. Iya gitu. Sih, terus perjalanan waktu 1 bulan lagi mama kembali lagi ke rumah sakit itu melahirkan adikmu. Ya, waktu itu musim hujan dan puasa hari raya kurang 3 hari. Ramadan lah ya. Terus waktu adikmu lahir laki-laki, alhamdulillah ganteng juga adikmu. Saya juga bersyukur alhamdulillah mari punya anak perempuan terus adiknya laki-laki. Waktu itu musim hujan, papamu sambil bertanya sama diberi nama apa ini. Aku sambil guyon-guyonan tapi masuk di nama sih. Ini musim hujan lah, bahasa Inggrisnya rain ya. Terus alhamdulillah ya, musim-musim hujan alhamdulillah dia lahir. Itu aja digabung di namanya di Renaldi. Rain itu sebenarnya rainnya itu hujan, Aldi alhamdulillah dia lahir. Tapi kan aku juga lebih berharga juga namaku. Namamu? Iya. Dita. Iya, namamu anak pertama kan. Kolaborasi papa dan mama melahirkan kamu. Itu yang memberi nama Dita itu 100% papamu. Itu usulnya papa. Apa gabungan dari gabungan papa dan mama. Iya, Budi dan Dita. Septiningrum bulannya September. Papamu itu mau yang ngasih Septiningrum itu. Saya sebenarnya pinginnya Septia gitu aja loh, nggak usah Ningrum. Nggak tahu papamu. Nggak tahu lah feeling apa, mungkin bawa rezeki mungkin namanya. Ya, terus Septiningrum Royani. Kalau Royani namanya marga papamu kan dari Ambon itu Royani. Itu anak pertama. Terus di usia 2 tahun. Terus katanya, itu kan berlangsung, adikmu lahir kan otomatis sudah terpecah. Kasih sayangmu sama adikmu kan terpecah. Ya, aku kan adikmu masih kecil, aku sering ngurusi adikmu, kamu dimong sama bibiku, Bik Nini namanya. Nenekku. Iya. Nenek apa ya? Adiknya nenek. Adiknya ibuku. Iya, adiknya nenek. Iya, dibantu untuk ngomong kamu itu. Perjalanan waktu saya pikir ya tetap berharap mudah-mudahan 2 tahun Dita sudah sehat gitu kan. Tetap ternyata kalau panas ya. Tapi akhirnya mama syukuran itu kan, tetap syukuran di 2 tahun. Ya, terus dengan cerita tetangga katanya, salah kok anak ini kalau 2 tahun sehat-sehat.